Nah, mungkin ini sistem kelistrikan yang ada pada umumnya. Ini ada sisi pembangkit, ada sisi transmisi, dan ada sisi distribusi. Yang pertama, tegangan dinaikkan di trafo step up jadi 70 atau sekitar 150. Di, di, di kafenya akan dialirkan ke industri ataupun perumahan masyarakat. Ini mungkin udah tahu ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian untuk memproteksi sistem kelistrikan yang ada, kita memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, pada sistem kelistrikan itu, proteksi itu yang pertama harus sensitif. Sensitif artian dia bisa mendeteksi seberapa kecil pun arus yang berpotensi untuk menjadi gangguan bagi sistem kelistrikan. Kemudian harus selektif. Masih terhubung ya sama kawan-kawan ya? Ini, masih di. Masih, masih ya. Kemudian selektif. Selektif itu artinya dia bisa memilih mana yang harus dia tripkan ketika terjadi gangguan. Misal, lokasi gangguan di penjulang A. Ternyata yang dia tripkan itu di penjulang yang B. Nah, artinya kan dia tidak selektif, gitu kan. Kemudian cepat. Nah, kalau tidak cepat, arus gangguan itu kan nominalnya sangat besar ya. Jadi kalau lebih aja dari berapa detik itu akan menyebabkan GI ataupun pembangkit itu gangguan gitu. Dan pasti kalau udah gangguan di sisi pembangkit ataupun gardu induk akan butuh waktu yang lama untuk menghidupkan kembali gitu kan. Kemudian selanjutnya reliability artinya kehandalan. Peralatan proteksi kita itu harus siap kapanpun untuk mengeksekusi ketika ada gangguan gitu. Kemudian ekonomis. Nah, ini juga nggak kalah penting. Contoh di sisi LVCB itu kan kita sebenarnya cukup dengan proteksi pakai MCCB ya. Nah, tidak perlu lagi pakai relay kan. Itu salah satu eh, kriteria ekonomis itu kan. Jadi kita bisa menghemat eh, investasi yang ada. Nah, kemudian ini komponen utama proteksi. Mungkin kawan-kawan udah pada tahu. Ini di sisi 20 kV ya kita ambil ya. High voltage ataupun medium voltage. Sama pada dasarnya itu ada PMT, kemudian ada CT, ada PT, relay, dan supply DC. Mungkin untuk masing-masingnya udah tahu ya fungsinya. Yang pertama CT-PT fungsinya itu untuk mengkonversikan arus ataupun tegangan di sistem menjadi angka yang lebih kecil ya kan. Karena relay ini kan tidak bisa disuplai atau memakai arus tegangan yang 20.000. Makanya dikonversi menjadi yang lebih kecil menggunakan rasio CT-nya dan PT. Jadi di relay nanti tugasnya itu untuk mendeteksi dan eksekusi gitu. Apakah arus yang mengalir di sistem ini dikatakan gangguan atau tidak. Nah, kemudian ketika dia tahu itu tuh adalah gangguan setelah disetting, maka dia akan berperintah ke PMT untuk melakukan eksekusi. Nah, supply DC sebenarnya eh, tidak komponen utama ya, karena untuk relay kan juga bisa supply AC ya kadang ya, tapi tidak apa-apa kita masukkan supply DC. Jadi ada 5, tapi kalau untuk di etap nggak perlu lagi kita tambah supply DC. Jadi cukup 4 nanti kalau di etap. Tapi kalau cuma OCR pun PT nggak perlu kan,
Karena untuk OCR kan parameternya cuma arus. Jadi cukup PMT, CT, sama relay nanti. Kemudian, nah gangguan pada sistem kelistrikan, itu banyak penyebabnya. Bisa kena petir, pohon, pekerjaan atau sumber lain, binatang ataupun penggalian. Terus ada juga layang-layang ya. Nah ini contoh. Di Bali itu 380 kali akibat layang-layang. Ini dari tahun 2019 sampai 2021. Kemudian ini contoh di Bengkulu ini. Nah ini apa? Monyet ya. Monyetnya melakukan atraksi, akrobat. Nah, nah ini juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem kelistrikan. Yang mana kadang selain orang elektro pasti beranggapan kok bisa gitu kan. Pohon atau layang-layang menyebabkan padam. Nah, tugas kita sebagai anak elektro menjelaskan, tapi menjelaskan jangan secara teori, karena kita berhadapan dengan masyarakat agak beda kan. Kemudian ini ada jenis-jenis gangguan. Nah, dari 5 jenis gangguan yang tadi, petir, hewan, dan lain sebagainya itu, kita kelompokkan mereka itu pasti akan terjadi gangguan menjadi 4 ini. Kalau nggak 3 pas, artinya fasa RST-nya ini terhubung singkat. Contohnya ada ular kan, ular melintang di sini kan. Nah itu 3 pas. Kemudian ada fasa ke fasa. Contoh kayak monyet yang loncat tadi, dipegangnya yang R sama S, tangan kiri dan kanan. Berarti hubung singkat fasa-fasa. Kemudian ke tanah, 2 fasa ke tanah. Nah seperti monyet tadi kan, dipegangnya 2 dan kakinya itu nyentuh ke pohon misal, atau langsung ke bracket. Kemudian 1 pas ke tanah, contohnya monyet tadi cuma megang 1 pas dan dia langsung nyentuh kakinya ke pohon. Nah itu. Dan layang-layang juga contohnya. Nah sekarang timbul pertanyaan, kenapa bisa arus gangguan itu besar dan nilainya beda-beda kan? Nah ini contoh sistem radial ya, yang mana memiliki beban 200 ampere. Ini tegangan sisi 20 dan ada 4 buah relay. Nah, bisa dilihat ketika terjadi gangguan di sisi bus 4, maka arus gangguan ini katakan arus gangguan 3 pas ya, 1400. Tapi ketika di bus 3, gangguan 3 pas 2600. Di bus 2, 5400. Nah, kan angkanya beda-beda. Kenapa bisa terjadi gitu kan? Dan juga untuk gangguan yang jenisnya lokasinya sama, tapi jenis gangguannya beda. Misal di sini gangguan 3 pas 1400. Tapi kalau gangguannya itu satu ke tengah, pasti lebih kecil kan? Nah, itu apa penyebabnya? Nah, ini ada rangkaian ekuivalen sederhana. Mungkin kawan-kawan udah pernah belajar di mata kuliah rangkaian listrik ya. Nah, misalkan yang sisi pembangkit ini katakan suplai VB ini. Dan saluran yang panjang ini adalah kabel ini ya. Sekarang yang short connection ini kita hilangkan dulu. Nah, R ini hambatan untuk beban yang 200 ampere. Misal R ini jadinya itu 100 ohm. Nah, arus pasti mengalir ke hambatan ini. Nah, ketika terjadi gangguan di lokasi 3 ini, maka dia akan terhubung singkat dari titik ini ke titik ini. Nah, itu makanya namanya itu short circuit atau hubung singkat. Kenapa harusnya besar? Karena hubung singkat ini, hambatan yang dilalui ini bisa dikatakan hampir nol, ya kan? Dan kita tahu arus itu mengalir ke hambatan yang paling rendah. Jadi dari sini ngalir ke sini, ya. Masih ini ya, masih connect ya kawan-kawan? Oke, Di. Masih ya, masih jelas suaranya ya? Oke, Di, untuk suara aman, Di. Bagus sih. Aman ya. Nah, sekarang
kenapa arus gangguan di satu lokasi yang sama, misal di lokasi 3 ini, tapi jenis gangguannya ada yang 3 pas, itu fase 1 pas atau 2 pas itu berbeda. Nah, rumus dasar dari arus kan tegangan dibagi hambatan. Nah, yang membedakannya itu adalah nilai hambatan masing-masing jenis gangguan. Misal, eh, di titik 3 ini, gangguan 3 pasnya itu adalah 2600. Nah, kalau dari rumusnya itu Z1. Nah, untuk rumus ini kan tidak usah bingung, karena ini udah ada eh, teori dasarnya, dari mana rumus ini datang, udah ada eh, ditemukan sama orangnya kan. Nah, ketika gangguannya itu 1 pas, impedansi yang dipakai itu bukan cuma Z1, tapi udah ditambah Z2, Z0. Otomatis semakin tinggi hambatan, maka nilai arus akan semakin kecil kan. Nah, itu yang menyebabkan arus di titik lokasi yang sama, cuman impedansinya berbeda itu eh, jumlahnya besar. Nah, tapi kalau titiknya di titik 4, maka katakanlah dari lokasi pembangkit ini sampai ke titik 3 ini, kita gambarkan di sini, ohmnya 5 ohm, akumulatif ya, itu arus gangguannya 2600. Ketika ditambah ke lokasi 4, berarti kan ada hambatan yang kita tambah sepanjang ini. Jadi 5 ohm ini anggap ditambah 1 ohm. Jadi totalnya 6 ohm. Di sini di short ya. Ya kan? Jadi yang pendek inilah yang titik 3 ke 4. Nah, jadi impedansi totalnya itu akan bertambah. Semakin besar impedansi, maka arus kan semakin kecil. Nah, itulah yang menyebabkan arus gangguan ini beda-beda, ya kan? Ini ada yang ditanyakan enggak dari kawan-kawan? Atau udah paham semua atau masih bingung? Aman ya, berarti ya. Mas Danu, Fajar, Rumi, Umar ya. Aman, Mas. Aman, Pak. Masih aman ya sejauh ini ya. Aman, Aman aman. bang, lanjut bang. Ini udah dipelajari ya di kuliah ya. Iya bang. Nah, oke lanjut. Nah, sekarang kita lanjut koordinasi proteksi. Nah, kita masuk koordinasi ya. Jadi kita masuk koordinasi proteksi, fokusnya di OCR GFR. Mungkin udah tahu kawan-kawan relay karakteristik OCR itu seperti apa. OCR itu dia karakteristiknya semakin besar arus gangguan maka semakin cepat dia trip gitu kan. Dan dibagi menjadi ada standar inverse, very, extreme, long time. Nah, ini rumusnya. T ini waktu trip, ya kan? Waktu trip. Nah, kalau digambarkan bentuk kurva, maka kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat, untuk standar inverse itu dia lebih, apa namanya? Lebih apa? Yang ekstrim lebih curam dibanding very inverse, dan dia very inverse lebih curam juga dibanding standar inverse. Misalkan, eh, jadi untuk koordinasi proteksi itu khusus kita fokus di kurva ini nantinya, ya kan? Misal harus di titik 10 ini, 10, 10 ampere. Nah, ketika 10 ampere, kalau kita menggunakan kurva EI, maka dia akan trip sepanjang selama kurang dari 1 detik. Yang misal ini lah 0,7 second. Nah, itu. Tapi kalau di very inverse, kita pakai kurvanya, berarti kan di sini. Berarti dia trip di 1,2 misal. Kalau standar, lebih lama lagi. Nah, jadi itu oh, karakteristik dari masing-masing. Nah, ini kapan digunakan dan mana yang lebih bagus, itu tergantung. Tergantung nanti kondisi di sistem kita seperti apa. Semuanya bisa dipakai. Nah, lanjut koordinasi. Nah,
Ini contoh sistem jaringan distribusi radial ya. Tiga seksi, ada relaynya 4, dan ada bus barnya, bus bar A, bus bar B, dan bus bar C. Nah, ketika terjadi gangguan di titik A, B, dan C, maka arus gangguan itu beda ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ketika gangguan di C, maka arusnya itu akan mengalir ke titik C semuanya. Sekarang ini kita anggap bebannya itu adalah murni static load. Artinya dia nggak ada ngasih kontribusi hubung singkat ke sistem kita. Jadi murni kontribusi hubung singkat dari pembangkit ini mengalir ke titik gangguan. Ketika gangguan di titik C, maka dia 1400. Maka si A dan si B ini juga dia merasakan 1400. Ketika gangguan di titik yang ujung 670 ampere kan, maka dikirim dari pembangkit juga 670 ampere. Si A, si B, si C akan merasakan 670 ampere. Nah, sekarang bagaimana caranya A, B, dan C ini dia tidak trip bersamaan. Nah, maka ketika trip di daerah yang ini, harusnya kan yang trip duluan adalah si C, ya kan? C. Nah, ketika si C gagal apa trip, nah harusnya yang selanjut trip adalah B dengan indikasi arus yang sama tadi ya, lokasinya di 670 ini. Nah, itulah yang disebut dengan koordinasi. Jadi, bagaimana koordinasi antara relay yang ada di sistem ketika terjadi gangguan di jaringan. Nah, itu yang akan kita setting nantinya di rumus dan kita masukkan ke etap. Nah, untuk koordinasi, mulai itu dari relay yang paling ujung. Di sini kan relay yang paling ujung 4 ya. Nah, paling ujung. Nah, kita pakai waktunya itu adalah 0,3 detik. Ini untuk contoh dan tidak mesti harus seperti ini. Dan delta T ini artinya waktu koordinasi 0,3 detik. Nah, artinya relay 4 ini akan bekerja selama 0,3 detik ketika ada gangguan di titik C ini yang sebesar 1400 ampere. Nah, untuk si relay 3, dia bekerja dalam berapa detik ketika arus gangguannya ini di sini. Dia kan sama-sama merasakan ini. Si B merasakan ada arus yang mengalir 1400 juga. Si A juga merasakan. Nah, cuman gimana cara supaya si C yang trip duluan? Nah, itu yang akan kita hitung sesuai rumusnya nanti. Nah, kemudian untuk arus hubung singkat di depan relay ini yang 1400, gangguan yang jauh ke hilir, waktu kerjanya lebih lama. Jadi ini 0,3 detik. Kemudian untuk lokasi gangguan yang sama di titik 4, relay 3 kita buat dengan 0,3 detik. Kita buat ranknya itu 0,3, artinya di 0,6 detik kita buat. Contohnya ini 0,6 ya, tidak mesti 0,3. Tapi kan ada ranknya 0,2 sampai 0,4. Nah, tetapi untuk gangguan diri tapi kalau ketika gangguannya di sisi relay 3, berarti kan harus gangguannya 2600. Nah, si B ini trip dalam waktu berapa lama detik? Nah, itulah nanti kita hitung. Dan demikian seterusnya sampai ke relay 2. Jadi, seperti itulah kurang lebih koordinasi OCR pada jaringan radial. Dan sekarang bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, ini perhitungan setting relay OCR. Nah, misal kita sudah tahu arus gangguan di C 1400. Tapi ketika gangguannya di bus bar B 2600. Ketika di bus bar A adalah 5400. Sedangkan ini arus beban C 88 ampere, B 160, yang A 220. Nah, kita pakai waktu paling ujung itu di 0,3 detik. Sedangkan untuk relay 1 ini kan karena incoming ya, kita pakai aja yang dari nominal trafo yang ini. Jadi dapat 577 ampere. Nah, sedangkan kita pakai kurva yang standar inverse.
standar inverse kan ini rumusnya. Jadi kita tinggal masukkan, kita bagi per zona nah, yang akan dikoordinasikan. Nah, untuk T4 0,3 detik, yang mana arus gangguannya adalah 1400. Sehingga kita pakai iset, iset ya, iset. Isettingnya itu kita cuma ambil 1,1 dari nominalnya. Berarti kan 96. Nah, kemudian kita hitung TMS-nya. Masukkan angkanya, sehingga TMS-nya adalah di 0,12. Dapatlah settingan untuk relay 4. 0,12 TMS. Karena kan yang diinput ke relay ataupun dietapkan TMS. Nah, jadi kalau untuk gangguan yang 1400 dengan isetnya 96 dan T yang kita masukkan adalah 0,3 detik, maka TMS-nya seperti ini. Nah, kemudian untuk koordinasinya, backupnya, ketika untuk arus yang sama, 1400 gangguan di sini tadi ya, kan AB ini kan sama-sama backup ini, sama-sama merasakan arus gangguan hubungan singkat yang besarnya 1400. Nah, kita pengen relay 3 ini waktu tripnya itu adalah 0,6 detik untuk arus gangguan yang 1400. Nah, maka setelah kita hitung TMS-nya, dimasukkan 1400 voltnya, gangguannya. Tapi untuk isetnya dimasukkan yang isetnya si relay 3, maka dapat 0,18. Maka relay 3 udah dapat time settingnya itu TMS-nya 0,18. Nah, kalau ingin membuktikan berapa sih gangguan yang dirasa, berapa sih waktu T3 ini ketika arus gangguan itu bukan 1400. Misal gangguannya di titik B kan, berarti kan 2600 tuh. Dengan TMS yang kita masukkan tadi, setting tadi, maka dia akan trip dalam waktu 0,46 detik. Ini kan rumus TMS. Ini rumus T, kebalikannya. Ya, 2600. Tapi kalau 1400 kita masukkan sini, maka di sini pasti 0,6. Nah, kalau untuk di gambar ini, kita cuma pakai koordinasinya itu 2 kali. Gitu. Artinya rumus yang untuk relay 2 ini, TMS-nya itu yang dipakai waktu nolnya 0,76. Artinya dia cuma koordinasi si C ini dengan B aja. Tapi dengan si A dia tidak memasukkan 0,3. Sehingga si relay di luar ini ketika ada gangguan di sisi relay 3, 2600, maka yang dipakai itu adalah T2 ketika gangguan 2600. Ketika gangguan 2600 kan T-nya 0,46 kan. Berarti di sini 0,46 tambah 0,3. Jadi T relay 2 ini akan trip selama 0,76 detik untuk gangguan yang besarnya 1600. Tapi kalau untuk gangguan yang sebesar 5400, maka dia akan trip selama 0,58 detik. Nah, itulah seterusnya sampai ke ujung. Jadi dari sini kita dapat eh, TMS yang penting. TMS masing-masing relay. Kalau relay 4 0,12, TMS relay 3 itu 0,18, relay 2 0,26, relay 1 0,27. Sampai sini ini ya kawan-kawan. Ada yang ditanyakan enggak? Mungkin saya ingin bertanya, Mas, Ya, silakan. terkait pemilihan kurvanya itu berdasarkan apa ya? Maksudnya kayak kan tadi Mas saya tiba-tiba langsung milih yang pakai standar inverse gitu. Kalau Ya, misalnya saya pakai yang lain itu gimana? misal kita pakai ini ya, apa? Extreme inverse misalnya. Nah, nah, kalau apa? Standar inverse artinya untuk arus yang sama besarnya, dia tripnya itu agak lama dibandingkan yang lain. Nah, ini bisa kita terapkan
tergantung kebutuhan di sistem. Kalau di pabrik, misal mereka pengen jangan lama-lama tripnya misalnya kan. Nah, bisa aja dia pakai AI. Jadi lebih ke ngatur di kurvanya aja nanti, Mas. Kan relay itu kan nanti banyak. Terus ada juga motor. Motor itu kan ada motor starting. Nanti pas starting awal harusnya kan besar itu. Jadi mana yang kurvanya ini tidak menyentuh, jadi bisa kita kombinasikan nanti, Mas. Gitu. Jadi lebih ke pilihan sebenarnya SIVIA ini, tapi tidak ada bakunya sih, gitu. Oh, oke, oke. Mm-mm. Oke, paham, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Ada yang lain terkait ini arus hubung singkat yang masih belum paham ataupun settingan dan sebagainya. Nah, kalau untuk ini kita kasus kita perencanaan ya. Artinya emang merencanakan settingan proteksi dari awal. Nah, kalau yang biasa ini tugas akhir kan lebih ke evaluasi ya. Jadi udah ada settingan yang existing. Jadi enak kalau existing kita tinggal masukkan di etap, baru kita analisa apakah kurvanya itu nggak ada yang bersentuhan, apakah koordinasinya masih bagus. Kalau tidak bagus, itulah yang akan kita analisa dan kita resetting, baru kita uji setelah resetting. Jadi untuk proteksi, simpelnya seperti itu. Gimana kawan-kawan? Ada yang lain? Sebelum kita lanjut nih ke ini, etapnya sendiri, Kalau dari saya cukup, Mas. cukup ya. Kalau cukup kita lanjut. Nah, untuk etap, sebenarnya kalau kita udah paham teori dasar, insya Allah untuk etapnya kita nggak terlalu susah sebenarnya. Jadi kita yang pertama harus siapkan dulu data sinyal diagram. Misal kayak Mas Fajar kemarin ya. Mas Fajar kan fokusnya kemarin apa apa namanya itu bandara ya, Iya, Mas, di Trafo Bandara. bandara ya. Iya, iya. Nah kalau bandara kan ada SLD itu. Nah nanti disiapkan data SLD-nya, kemudian baru dimasukkan parameternya masing-masing. Pasti ada grid, ada trafo, kabel, beban dan lain-lain. Setelah dimasukkan sesuai data di lapangan, baru di running aliran dayanya. Nah dicek di lapangan sesuai nggak aliran dayanya. Kospinya, tegangannya, arusnya. Kalau tidak, nanti ada yang kita atur di parameter ini. Jadi nggak mesti sama kabel itu misalnya panjangnya 10 kilo. Ternyata kalau kita pakai di etap 10 kilo itu dropnya jadi 10 kV kan. Nah kita atur aja nanti intinya biar sama dengan di lapangan. Nah kemudian setelah di running aliran daya, lanjut ke hubung singkat. Jadi fungsinya hubung singkat itu untuk menghitung berapa arus hubung singkat di tiap bus bar yang tadi. Tujuannya apa kita hitung arus hubung singkat? Yang pertama untuk menentukan rating dari PMT nanti kan. Kemudian yang kedua untuk eh, dasar perhitungan proteksi, ya kan? Kemudian yang lima baru kita masukkan komponen utama proteksinya, nilai CT PMT. Yang keenam input data CT, PMT dan relay. Kemudian baru siapkan setting sesuai perhitungan. Barulah kita running koordinasinya. Nah, setelah di running baru dicek apakah sesuai dengan kurvanya di lapangan. Gitu.
sebelum kita lanjut ke etap sendiri, ada yang ditanyakan dari kawan-kawan? Silahkan, jangan malu-malu. Tidak ada ya? Masih jelas ya suaranya tapi ya? Udah jelas, Mas. Jelas ya. Kalau ada kawan-kawan yang masih emang nggak paham teori dasar, nggak apa, diskusi. Kita sifatnya lebih ke sharing-sharing. Atau kawan-kawan masih bingung, kan kalau proteksi ini kan udah agak lanjut ya teorinya ya. Nah, kalau kawan-kawan ada yang masih belum paham terkait oh, aliran daya, hubung singkat, ataupun teori dasar, tidak apa-apa ditanyakan di sini ataupun di grup WA kita. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Nah, silakan Mas. Saya baru join nih Pak, baru juga Ya, di ya etap lagi belajar etap. Saya pengen tahu Pak, sebetulnya yang dimaksud koordinasi proteksi itu apa ya Pak? Maksudnya? koordinasi Nah, ya. gambaran simpelnya iya maksudnya Pak. Ya. Nah, gambaran simpelnya itu koordinasi itu gini Mas. Tolong ya. Seperti namanya kan, koordinasi. Berarti di situ ada yang saling komunikasi gitu kan, biar koordinasinya itu bagus. Nah, jadi ketika ada gangguan, Mas harus tahu dulu. Kan kita ada bus bar A, B, dan C ya di sini ya. A, B, dan C. Ketika terjadi gangguan di bus bar A, B, ataupun C, salah satu ya, maka arus gangguan itu beda-beda, Mas. Ini udah tahu ya kenapa beda? Iya Pak, siapa? Nah, ketika gangguan di bus bar C, maka arus akan mengalir dari pembangkit ke titik ini. Sebesar, ini contoh aja ya, 1400. Ya. Otomatis, relay 1, relay 2, relay 3, 4. Sama-sama mendeteksi ada arus sebesar 1400 kan. Nah, sekarang eh, karena lokasi gangguannya di sini, maka yang harus kita lakukan, kita membuat relay 4 ini bekerja ya kan. Relay 4 ini harus trip supaya lokasi gangguan ini udah diamankan. Nggak ada lagi arus yang mengalir sebanyak 1400. Nah, karena masing-masing relay 1, 2, 3, 4 ini mendeteksi arus sebesar 1400, maka kita harus men-setting si relay 4 lebih cepat dari relay 3 dan relay 3 harus lebih cepat daripada relay 2. Karena ketika misalkan relay 4 ini gagal bekerja, katakan karena ada wiring yang putus atau udah tua, rusak, maka harus di backup oleh si relay 3. Kemudian ketika 3 gagal juga harus di backup relay 2. Nah, hubungan yang saling meng-backup inilah yang dikatakan dengan koordinasi, Mas. Karena kan untuk masing-masing relay 4, relay 3, 2, 1 itu kan kita cuma input satu kali aja. Input settingan. Settingannya kan misal TMS. Nah, kan kita cuma input satu kali aja untuk relay 4, 3, 2, dan 1. Cuman ketika kita input, itu adalah inputan yang sudah mengkoordinasi ketika banyak kasus gangguan gitu. Seperti salah satu yang kita simulasikan tadi. Itu yang disebut dengan koordinasi proteksi. Mas. Oh, oke Pak, baik Pak. Ada gambaran nih Pak. Makasih Pak. Berarti intinya tuh dari tiap-tiap CB gitu ya, berkoordinasi melalui proteksi gitu ya Pak. Ya, Melalui lab benar. ya. Berarti yang akan lebih sensitif itu yang bawah dulu. Ya, Lagi paling yang ujung. bawah langsung misalkan dengan bebannya itu. Ya,
Oke, oke Pak. Baik, baik Pak. Makasih Pak Nah, jawaban. kalau ini kan cuman single line diagram yang radial yang Iya, apa nggak ada percabangan ya kita buat ya. Nah, kalau misalkan nanti seperti ini, banyak misalnya kan, di sini ada relay satu, relay dua, ini ada beban. Nah, misalkan ada gangguan di R1 ini, karena ini kan setara ini kan, masih satu zona lah istilahnya ya. Nah, mana yang trip duluan? Nah, bisa jadi nanti yang trip relay ini duluan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena settingan yang dimasukkan itu tidak terkoordinasi dengan baik, gitu kan. Karena kurvanya mungkin kalau kita lihat bersentuhan seperti ini. Ah, jadi ketika arus gangguan di sini, harusnya trip adalah relay yang satu ini, tapi malah relay dua ini yang trip jadinya. Karena kurvanya ini masih tidak bagus. Nah, kenapa bisa kurva tidak bagus? Kurva muncul karena setting. Nah, itulah fungsi setting yang kita hitung agak banyak rumusnya itu. Cuman intinya itulah membuat eh, jaringan kita aman ketika gangguan di lokasi manapun. Itu Mas. oke Pak. Baik Pak. Makasih banyak Pak infonya. Ya, sama-sama. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Kalau etap udah pada tahu ya berarti ya, kawan-kawan. Udah pernah nyoba nggak? Pernah Mas Pak. Rizky, pernah ya, Mas Rizky ya. Iya. Mas Umar pernah? Saya pernah, Pak. Pernah. Untuk tugas akhirnya berarti emang mau menggunakan etap ya rencana. Oh iya betul, pakai etap. Mas Umar apa judulnya? Saya ke optimasi TDS-nya, Pak, dan jenis kurva relay arus lebihnya. Pakai kayak program gitu. Jadinya kita nyeting dulu pakai manual. Jadi dibandingin antara manual sama pakai program gitu, nentuin TDS-nya itu. T TDS, TMS apa TDS? Ah, TDS, time dial setting. Nggak tahu itu Oh ya mungkin sama ya, sama, sama. ya Ya, sama. TMS TDS sama. Berarti Mas buat program dulu ya. Nanti dibandingin sama yang existing. Kurang lebih gitu sih. Oh, buat program C++ bukan? Pakai MATLAB bukan? Ya pakai MATLAB. MATLAB. Ah, Berarti ini ya, membandingkannya itu dengan yang etap maksudnya. iya betul. Oh, itu. Nanti kalau misalnya yang lebih baik di programnya nanti baru diaplikasikan di etapnya. Kurang lebihnya Oh gitu ya. sih. Berarti emang harus tahu dulu yang di etapnya gimana gitu ya. Betul, betul. Nah, saya dulu pernah juga kuliah, nama kuliah itu PKDST, Pemrograman Komputer dalam Sistem Tenaga. Itu emang kita membuat program pakai C++ emang Mas, dasar kan. Kalau MATLAB kan udah bisa kompleks ya. Betul. Nah, kalau C++ itu kan masih jadul ya. Ya, Nah, ya, ya. mungkin untuk yang gambar kita ini aja, yang radial 3 seksi ini, untuk memunculkan aliran daya aja, itu banyak programnya. Ya, Betul. betul. Nah, makanya kalau pakai MATLAB kita bisa banyak matriks. Karena kan aliran daya itu kan iterasi-iterasi ya. Newton-Raphson, Gauss-Seidel, dan macam-macam. Jadi aplikasi ini memudahkan kita untuk menganalisa dan juga untuk merancang juga. Nah, untuk etap ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan. Mungkin ada yang lain juga, di Silent eh, dan lain-lain. Tapi di etap kan kita enak dalam bentuk single diagram gitu. Kalau Mas Danu apa TA-nya, skripsinya? Kalau saya malah lebih udah itu Mas, udah lulus sih. Oh, udah lulus. Hmm. Oh, ya, nama-nama Terus yang dulu berarti.
iya kerja di bagian infeksi Hmm, yang disuruh kayak nyantumin eh, short circuit itu antara PLTS sama PLN. short circuit ya. Iya, nah di situ cuma buat sebisanya aja sih. Ya, ya, Terus ya. ya udah kayak gitu aja sih, Mas. Ya nggak apa. Nanti bebas sih. Kalau kita untuk umum ya Bang Hamdi, nggak harus mahasiswa ya Bang. Iya. Kalau ini Mas siapa lagi yang belum? Anu, Rizky. Rizky apa judulnya tadi? Enggak Pak, saya SMK Pak, nggak kuliah, tapi ya bekerjanya di Bagian ini ya. ya di substation juga. Oh ya Cuman nggak ya apa. saya pengen mempelajari. Gimana Pak? Ya nggak apa. Jadi nanti kalau ada yang nggak dipahami Mas, nggak apa. Kita diskusi aja. Baik Pak, Apa siap. ya? Nggak usah malu untuk bertanya ya kawan-kawan. Karena ini sifatnya kita sharing dan diskusi. Nah, Baik Pak, baik Pak. oke, kalau tidak ada lagi kita mungkin lanjut ke etap ya mungkin ya. Nah, Mas Alawi Inka ini ya, nggak ikut ya. Dia ini kemarin tugas akhirnya. Udah muncul ya kawan-kawan? Muncul bang. Sudah muncul nih. Udah ya. Ya. Kemarin udah ada buat sedikit ya untuk mempersingkat waktu. Oh, kalau ingin buat dari nol, berarti sini new. Kalau saya masih menggunakan etap yang 12.6. New unit system ini metrik ya. Metrik itu, Hadi, ini kayaknya Mas Alawinya baru join nih. oh baru join ya Mas Alawi. Iya Pak, baru join Pak. Kelupaan kalau ada Zoom ini malam. Ya nggak apa Mas. Ini kebetulan kita baru mulai untuk di etapnya ini. Kalau Mas Alawi kan tugas akhirnya terkait ini, berarti kan teori dasar udah paham lah ya. Nah, ini unit system ini English metrik ini ngaruhnya ke frekuensi. Jadi kita pilih metrik aja. Nah, ini contoh yang udah saya buat ya. Jadi ini seperti yang kita pelajari tadi, kita pakai yang sederhana. Oh, ini ada bus apa pembangkit sisi pembangkit GI PLN misal PLN PLN. Kemudian ada trafo step up step. Kalau ini saya udah buatnya itu berapa ya? Kita ulang aja dari nol ya. Misal ini ada grid PLN. Oh, kita buat rating itu 70 kV, berarti suplainya 70 kV. Nah, yang paling penting adalah nanti kita masukkan di sini short circuit. Short circuit harus tahu data dari GI. Karena dari sinilah yang mengatur berapa sih hubung singkat di masing-masing busbar. Jadi ini kontribusi arus hubung singkat nanti. Misal kita buat 800. Nah, ini data aja, butuh cari data. Oke. Nah, kemudian Hadi, trafo ya. untuk short circuit kan tadi kan ada MASC ya kan. Itu Ya. mungkin sebelum lebih dalam di eh, apa tuh untuk nilai acuannya itu kita kan harus tahu dari GI ataupun Gardu Indo.
Nah, itu kita taunya dari mana? Apa dari template trafo atau apa di gitu deh? Nah, kalau grid ini kan interkoneksi antar beberapa pembangkit ya. Iya. Ya, misal ada PLTA di Padang misal. Terus kemudian ada pembangkit di Jambi. Terus ada pembangkit di Riau. Nah, saling terinterkoneksi misalnya kan. Nah, jadilah grid. Grid. Ini yang kita anggap grid itu kalau di etap. Jadi yang banyak ini diekuivalenkan kontribusi masing-masing hubung singkat itu adalah yang MPA hubung singkat di etap ini. Jadi kita tidak usah pusing, apalagi kawan-kawan yang kasusnya itu menggunakan GI. Jadi cukup minta data, ada itu datanya, data MPA hubung singkat. Karena kita tidak bisa tahu kalau berapa sih hubung singkat masing-masing pembangkit. Nah, karena kita bakalan lama mencarinya. Karena kan pembangkit terinterkoneksi semuanya kan. Jadi bisa satu Sulawesi nanti kawan-kawan pergi jadinya. Kalau yang Mas Alawi. Jadi cukup minta ke GI-nya. Data hubung singkat di GI apa. Misal Mas Alawi di GI apa ya? Studi kasusnya. Kalau saya Pak, GI Sungguh Minasa itu di Nah, Goa. nanti cukup minta di GI itu data MVA hubung singkat, MVA SC. Sama XRR ini. Nah, nanti dikasihnya itu. Jadi cukup itu. Tapi kalau kawan-kawan bukan pakai grid, artinya pakai PLTD dibuat 20 kV. Nah, di sini harus diinput. Karena kalau menggunakan PLTD, misal ini ya, generator. Nah, ini kan isolated berarti kan, 20 kV. Nah, hubung singkatnya itu tergantung dari nanti masing-masing ininya, hambatannya. Jadi ini bisa dicari detail kalau pengen detail di sini. Tapi kalau enggak, buat aja tipikal. Nah, angka-angka inilah yang mempengaruhi kontribusi hubung singkat dari generator yang akan kita buat. Jadi banyak sebenarnya di sini dah. Nah, kalau nggak tahu ini apa artinya, klik yang tanda tanya di sini. XD ini apa? RXDRA. Ini mungkin kita pernah belajar ya di mesin-mesin listrik dulu. Nah, ini banyak. Ini apa? Inilah semua yang akan mempengaruhi kontribusi hubung singkat. Terus generatornya jenisnya apa? Kan ada hidro, gas, diesel, rotornya gimana, exciternya gimana. Jadi semuanya mempengaruhi nanti. Itu. Tapi kalau kon-kon memakai grid PLN, jadi cukup minta data MVA hubung singkat ini ke GI. Ada ini. Nah, itu dah. Kemudian Terima lanjut kasih. ya. Iya, oke terima kasih. Kita gambar. Untuk mungkin kalau ada kawan-kawan yang belum paham mungkin sambil berjalan bisa disampaikan aja nggak apa-apa. Iya, silakan. Kalau yang lain kawan-kawan. Kalau saya ngeliatin diagram, kawan-kawan udah pandai baca semua ya. Harus kuat ya semuanya ya. Nah, ini saya diagram, ada satu trafo, tegangan 20, kemudian ada kabel A, kabel B, kabel C, baru di sini lamlot. Ini saya cuma masukkan satu beban, lamlot, dan saya buat ada relay C di sini, terus ada relay B, dan ada relay A. Jadi ada tiga yang akan kita koordinasikan nanti. Nah, kita kan pengen itu ketika ada gangguan di sini, ya, maka yang trip akan adalah relay C. Tapi ketika gangguannya di sini, maka yang trip relay R. Baru di backup relay A, ya kan? Nah, seperti itu, sederhana ya. Tapi ini kan sangat sederhana ya. Untuk lebih kompleksnya nanti
langsung ke ini kawan-kawan, studi kasus kawan-kawan. Nah, jadi pertama kita masukkan data trafo, misal data trafo itu 70 ke 20. Kemudian power rating, ini rating dayanya 30 MVA misal. Dan impedansi. Nah, ini juga kalau di etap kita bisa milih tipikal. Tipikalnya artinya kita pakai library yang ada. Tapi ini sebenarnya ada di data template trafo. Nah, ini juga mempengaruhi kontribusi arus umum singkat nantinya. Karena ini berkaitan dengan impedansi kan. Nah, dan ini juga tipikal value. Kita pakai yang ada di library di etap aja sekarang. Karena kalau pengen detail, bisa aja kawan-kawan cari datanya. Tapi kan untuk sekarang kita cukup pakai library gitu. Ya, dengan oke, ke trafo aman mungkin ya. Kemudian ini kabel A. Nah, kabel yang paling penting dari kabel itu adalah nilai hambatannya, impedansi. Misal panjang itu 10 kilo, input, kita pilih library. Nah, karena ini PLN, jadi kita masukkan dulu library PLN. Cara masukkannya itu library, ya, open, yes. Agak lama emang, not responding. Untuk library kita ada filenya ya, dah Hamdi. Library punya PLN. Kalau yang etap 19 ada di, tapi kalau etap Ada ya. 12 udah belum ada lah. Kalau untuk library ini eh, bisa nanti kita minta. Jadi kalau nggak pakai library, jadi data yang ada di library ini nggak ada yang punya standar PLN. Jadi macam-macam. Efeknya apa? Ketika kita pilih 150 ini kan, nah impedansinya berbeda. Karena yang paling penting dari kabel ini adalah impedansinya dan KHA-nya. Dan kalau kita ganti penampang luasnya, luas penampang, juga berbeda dia hambatannya, impedansinya. Makanya kita butuh setidaknya kita mendekati dengan yang PLN pakai. Ya. Nah, setelah dimasukkan, oke. Kita buat juga sama seperti kabel A untuk kabel C dan B. Cuma diubah 8 kilo, yang ini 7 kilo. Oke. Sekarang kita running aliran daya biasa. Oh, lamlot lagi ya. Kemudian lamlot. Katakanlah bebannya ini adalah rumah sakit. Rumah sakit ya. Rumah sakit kita buat tipenya itu murni full adalah static load. Artinya kalau static load dia nggak ada kontribusi harus hubung singkat ke sistem. Nah, 100%. Tapi kalau kita buat motor sebagian, maka yang 4% ini karena motor kan fungsinya itu bisa sebagai generator ketika dia kebalik kan. Jadi ketika ada gangguan maka dia mengirim kontribusi hubung singkat yang motor ini. Berapa jumlahnya di sini dia? 650% ya. Nah ini hubung singkatnya. Jadi kita buat 100% statik aja. Terus Cosby kita buat 1. Jadi ini data template dari Lamlot. Oke, Izin nanya, silakan. kalau trafo distribusi untuk pelanggan rumah tangga itu bagusnya bagaimana settingannya Pak, lamlotnya? Kalau untuk distribusi, Mas, kan kita nggak mungkin mendata masing-masing rumah ya. Mana yang pakai motor, mana yang pakai cuma lampu ya kan. Iya Pak, betul Pak. Nah, jadi kalau waktu saya tugas akhir dulu, ditentukan aja secara rata-rata, nggak salah itu 5% apa 15% motor. Untuk satu trafo, Mas. Kalau rumah tangga. Motor itu kan apa komponen yang ada motor?
Oh, paling mesin air ya, kipas angin. Nah, mungkin disampling aja dari 10 rumah yang ada, misal pemakaian listriknya itu berapa persen yang banyak untuk motor dan berapa persen untuk statik. Kayak TV kan statik. Kalau motor ini artinya yang ada induksi ya di situ ya. Kipas angin, yang ada motor yang putaran, mesin air, apa lagi. Nah, jadi kan sangat kecil. Jadi kalau kami dulu, dosen masih menerima 5% apa 15%. Tapi kalau untuk industri, nah itu kan udah beda. Dia emang motor eh, lotnya. Jadi bukan pakai lam lot lagi, pakai yang motor induksi gitu. Jadi kalau Mas kasih 5% nggak masalah Mas. Tapi nanti ada kontribusi singkat jadinya. Ya, gitu. Nah, ini kita running aliran daya ya. Nah, untuk aliran daya untuk lam lot ini, tegangan di D itu jadi 18. Nah, samakan dulu di lapangan. Benar nggak? Terbaca di panel yang ada di lapangan itu, di rumah sakit itu, 18 kV. Kalau enggak, nah itu yang kita mainkan, impedansi kabel ini. Gitu. Karena di etap ini kan sangat kompleks datanya ya. Dan kita nggak mungkin memasukkan sesuai data yang kompleks juga. Jadi kita bisa memainkan dari kabel ini. Misal, ternyata di lapangan itu tegangan itu bukan 18. Jadinya itu di lapangan ternyata realnya 16 kV. Udah, mainkan di sini. Panjangnya misal jadi 50 kilo. Lihat, 18,99 kV ya. Nah, jadi 17. Jadi gitu caranya. Sampai mismatch-nya itu antara eh, di lapangan real dengan etap 5% lah. Di bawah 5%. Kalau udah di bawah 5%, artinya itu udah kita katakan udah bisa kita jadikan analisa. Maksudnya contoh, real di lapangan, tegangan di bus bardi itu 20 kV. Harusnya kan. Pas kita running etap, ternyata 19 kV. Nah, hitung 19 kV per 20 ini berapa persen? 19 per 20. Ini 95%. Nah, ini kan hampir 100 ya. Cuma 5% apanya? Ketidaksesuaiannya. Jadi masih bisa dipakai. Tapi kalau udah 18 kafe di sini. Nah, berarti kan udah berapa persen kalau 18 kafe itu? Udah 90%. Berarti ada 10% ketidaksamaan dengan di lapangan A. Jadi kita harus mainkan di sini salah satu yang kabel ini. Jadi kita emang etap ini kita buat semirip mungkin dengan kondisi di lapangan. Beda kasus dengan perancangan. Kalau judulnya, kalau perancangan kan belum ada di lapangannya. Jadi emang kita rancang butuh data yang lebih kompleks gitu. Itu ya kawan-kawan. Jadi ketika di running aliran daya, kita dapat harus di sini 93. Ini dicatat. Jadi data ini dicatat. Karena kan untuk setting di relay C ini nanti kan kita butuh data ini. Relay C, relay B, relay A. Kita kan butuh data arusnya, I nominal. Ya, kita bisa buat IA berapa? 107 ampere. IB 103. IC 100 ampere. Nah, jadi ini sehingga kalau kita pengen isetnya itu 1,1 dari nominal, maka didapatkan nanti angkanya
ini saya masukkan ke Excel dulu ya datanya. Biar enak. Nah, ini. Relay A, relay B. Muncul ya Excelnya. Betul, Pak. Muncul. Relay A tadi 100 ampere. Relay ujung 100 ampere. Relay B 103. Kemudian relay A 107. Nah, kita pakai standar inverse. Yang mana delta T itu adalah 0,3. Nah, sekarang yang belum muncul itu data apa? Ini kan contoh ya. Harus hubung singkat yang belum ada ya. Sehingga harus setting itu saya pakai 1,1 kali. Nah, ini juga nggak ada apa patokan. Makanya saya bilang proteksi itu seni ya. 1,1 saya pakai sehingga isetnya itu adalah ini. Sekarang data yang dibutuhkan apa? Harus hubung singkat 3 pas dan 1 fasa ke tanah. Kalau waktu trip kan kita pengen trip si relay C di 0,3 dan juga pengen grading time itu 0,3 selisihnya. Jadi ketika ada gangguan di push C, maka dia trip selama 0,3 untuk relay C, 0,6 untuk relay B, 0,9 untuk relay A. Kalau si C-nya nggak bisa trip, backup relay B, dan di backup relay A. Sekarang kita cari arus hubung singkat 3 pas. Sekarang kita running hubung singkat. Untuk milihnya, bisa dipilih sini ya. Nah, di sini ada AF method. Nah, Maaf Pak, belum muncul etapnya. oh iya, sorry. Oke, kalau sekarang kan kita butuh data arus hubung singkat. Berarti pilih yang ini, short circuit. Nah, jadi yang bus bar ini, masing-masing ini kita klik kanan, fault. Kalau down fault artinya ini nggak muncul nanti. Fault, merah. Sekarang kita running hubung singkat 3 pas. Ini. Ini kan ada banyak pilihannya. Ini ada yang IEC 6090. 3 pas. Ini ada yang 3 pas 6090. Ini ada yang transient. Dan ini art flash ini. Nah, jadi running ini. Nah, jadi di sini muncul. Kita ingin tampilkan misalkan ini untuk menampilkan arus gangguannya. Pilih yang 3 pas, show unit, atau line to ground, atau line atau line to ground. Kita pilih yang 3 pas loh. 3 pas, oke. Nah, jadi ini artinya apa? Ketika terjadi gangguan di titik C ya, titik C. Downfall aja gitu. Nah, titik C, ada gangguan di sini. Maka arus hubung singkatnya itu adalah sebesar 215. Nah, dan di relay B juga deteksinya itu 2,15 atau 2150. Itulah yang dikirimkan dari GI. Nah, dari mana datang angka ini? Itu tadi di sini. Coba kita ubah 600. Ya, otomatis ini akan berubah. Nah, berubah kan? Jadi itu sangat penting data ini, MPA ini. Akan mempengaruhi arus hubung singkat. Kalau ini nggak cocok, ini bakalan juga tidak akan sesuai. Dan efeknya adalah settingan kita juga nanti nggak sesuai. Tuh. Jadi kita buat 800 misal. Gangguan di titik C. Tapi kalau gangguannya di titik B, maka dia 3000. Tapi kalau gangguan di titik A, maka dia 5000 gangguannya. Kenapa? Karena jaraknya tadi ya. Ini tadi udah kita bahas di slide ya. Kenapa bisa beda-beda di jenis gangguan yang sama, tapi lokasinya beda-beda.
Kenapa bisa beda arusnya? Ini tadi. Tapi kalau kita kasih hubung singkatnya, kita ubah ya, line to ground. Nah, kalau di titik C 0,642. Kalau di titik apa A 1,04, ya kan? Nah, itu beda ya. Nah, kemarin ada yang nanya tentang pengaruh NGR terhadap kontribusi arus hubung singkat ya. Siapa ya kemarin ya? Nah, itu ngaruhnya di sini tuh. Jadi kalau kita masukkan NGR itu kan oh, sisi netral trafo G ini kan dikasih hambatan ya. Nah, jadi kalau kita buat dia tuh hambatannya besar, oh misalnya, harusnya hubung singkatnya itu bisa lebih kecil. Nah kan, jadi kecil dia. Sehingga yang di ujung juga jadi lebih kecil. Tapi kalau hubung singkatnya itu dibuat grounding sisi trafo ya, ini GI anggapnya, solid. Solid ini artinya dia langsung ke tanah. Dia besar. Karena kan kalau solid artinya impedansinya hampir nol ya. Jadi nggak ada yang dihalanginya untuk sampai masuk ke tanah. Nah itulah pengaruh NGR-nya itu tadi terhadap arus hubung singkat. Jadi kalau kita ganti resistor, misal 40 ohm. Tengok. Nah, hubung singkat arus ke tanahnya dikecil. Ini pengaruhnya. Dari mana muncul angka, nah itulah yang akan kawan-kawan bahas di TA secara teori. Bandingkanlah dengan etap. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, kawan-kawan? Sebelum lanjut ke koordinasi proteksinya. Jadi tahapannya seperti itu untuk mencapai koordinasi proteksi. Aliran daya, lalu hubung singkat, baru proteksi. Nah, di proteksi pilih ini bisa di run update hubung singkat ini. Nah, jadi bisa nengok di sini. Show unit. Nah, ini gangguan 3 pas di bus bar ini. Bus bar B, bus bar C. Ya. Oke, selanjutnya kita masukkan data ini ke Excel yang kita buat tadi. Relay C, B, dan A. 5.860. Sini 5.860 ampere. 3.060. 2.150 ampere. Karena kita pakai standar inverse, maka dapatlah Tadi TMS-nya itu. itu di untuk screen-nya di belum aktif di. Oh, belum ini ada? Jadi Belum aktif? jadi belum. Oh ya, sorry. Ini, muncul ya, loading. Oke di, udah di. Oke. Nah, ini tadi yang kita masukkan ya. Relay hubung singkat 3 pas tadi, data etap. Ini, 5.800 di relay A, relay B segini, relay C segini. Nah, sekarang yang satu fasa ke tanah. Tinggal diganti satu fasa ke tanah. Ini saya menggunakan NGR-nya itu 40 ohm ya. Tadi Berarti untuk ininya belum dirubah di share screen-nya di. ya, ya dah. Jadi sama ya kawan-kawan cara yang tadi. Ini 300, ini masih Excel ya. 317, kemudian ini 286, kemudian ini 268. Nah, kalau eh, sudah dapat data seperti ini, tinggal kawan-kawan dapatlah rumus standar inverse kan ini ya rumusnya. Jadi dapatlah time multiple setting segini. Inilah yang akan kita masukkan di settingan. Nah, kita pengen uji ya. Kita simulasi waktu trip dengan TMS yang udah dapat ini. Uji trip berdasarkan arus gangguan. Ini rumus
untuk mencari T, waktu trip. Nah, kalau kita, ini relay C, relay B, relay A. Kalau kita pakai arus gangguan itu 1000 ampere, maka 1000 ampere kan lokasinya pasti di bawah relay C, ya kan? Relay C. Jadi kan, nah ini kan C, ini B, ini A. Nah, data etap kan di relay C itu kan 2000, 2,1 kA. Terus di B itu 3 kA. C 5,8 kA. Nah, kalau kita masukkan arusnya itu 2150, dia pasti akan trip dalam waktu 0,3 detik. Tapi kalau di sisi B, dia trip dalam 0,6 detik. Sekarang kita masukkan arus gangguannya 1000. Nah, kalau 1000 otomatis arus gangguannya pasti lewat dari LC kan, kurang lebih di sini 1000 kA. Nah, pasti seluruh ABC ini kan merasakan arus gangguan sebesar 1 kiloampere kan, atau 1000 ampere. Nah, berapa waktu yang trip ketika ada gangguan di sini untuk relay C? Maka relay C itu akan trip dalam waktu ini 0,4 detik. Sedangkan di relay B untuk backupnya di 0,8. Ini 1,2. Nah, artinya kan nggak ada yang trip duluan kan. Si B nggak bakalan trip duluan daripada si C kan. Nah, inilah yang disebut dengan koordinasi deteksi. Sekarang kita masukkan 2150. Nah, kan sesuai 2150 berarti kan lokasi gangguannya di sini. Maka si C trip dalam waktu 0,3. Kalau si B-nya si C gagal, maka si B akan trip dalam 0,6. Tapi kalau kita buat 3060, nah maka 3060 kan lokasi gangguannya di sini ya. Maka si C harusnya kan nggak bekerja ya. Maka yang bekerja relay B dengan waktu 0,5 detik dan di backup oleh si A yang akan trip dalam waktu 0,7 detik. Nah, sekarang kalau gangguan itu 5860, berarti kan lokasi gangguannya di A, maka si B dan C dia nggak akan trip kan. Tapi si A yang akan trip dalam waktu 0,6. Oke, itu secara teori dan angka yang kita dapatkan. Sekarang ini yang perlu dicatat, TMS ini. Saya lanjut ke etap ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita masukkan komponen utama proteksi tadi yang ada PMT, ada CT, dan ada relay. Ini CB, PMT, kemudian ini ada CT, kemudian ada R, ini relay. Untuk masukkannya gampang, tinggal klik seperti ini, langsung connect. CT kan tinggal, CT kan seri ya, langsung klik ini, relay, ini, tarik ini ke sini. Sudah tuh. Kalau udah, sekarang kita buka CB. Nah, misalnya ini CBA, rating. Nah, ini dibuat rating itu kan karena sisi 20 kV buat aja 24. Kemudian karena arus yang mengalir di sini tadi berapa 100-an ya. Rating ampernya berarti 600. Ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Ini lebih ke kita beli PMT di lapangan itu yang rating berapa ampere sih gitu. Nah, itulah fungsinya. Oke ya. Kemudian CT. Karena tadi karena tadi 100 ampere, sekarang kita makainya itu di 150 per 5 aja, karena ratingnya itu tadi arus nominalnya itu 107 apa ya. Oke, terus yang ini sama, kita buat di 150 ampere aja. Izin tanya Pak, Silakan. untuk rasionya itu yang primer itu
apakah arus arus yang masuk itu berpengaruh Pak, sama misal arusnya 300 berarti primernya harus di atas 300 seperti itu atau? Ya, ya, berpengaruh. Jadi tadi kan kita running ya aliran daya. Nah, di sini berapa ngelihat 107. Berarti minimal rating CT itu di 107. Karena ini kita cuma satu jalur, harusnya kan di sini mungkin ada feeder yang lain. Tapi dasarnya seperti itu. Kita harus membuat rating CT ini minimal di arus yang mengalir. Tapi kalau untuk di sisi trafo ini nanti kalau ada relay, kita pakai aja I nominal dari sisi sekunder ini, trafo. Ya. Jadi ini 150. Oke. Burden ini pakai aja seperti ini nggak masalah. Karena nggak terlalu berpengaruh di analisa kita. Kemudian relay. Relay A. Input ubah. Nah, ini untuk inputnya ada CT yang udah terhubung nih otomatis. PT-nya 0 karena kita nggak pakai PT ya. Kalau kita ingin tambah PT, berarti kan PT kan dengan busbar kan. PT kan paralel ya. Jadi dengan busbar inilah di-connect nanti ke sini. Misal PT itu primer 20 ke 120. Maka di sini harusnya otomatis inputnya ada ya. Karena kita cuman OCR jadi nggak perlu PT. Kalau direksional mungkin nanti butuh PT. Fungsi direksional. Kemudian output. Nah, output di sini awalnya ini pasti 0, delete ya. Awalnya seperti ini, kosong. Jadi ditambahkan eh, relay ini akan memberi perintah trip ke CB yang mana. Kita pilih. Jangan salah. Berarti kan CB A, ini, CB A. Oke. Dan OCR. Nah, disinilah kita akan masukkan settingnya. Saya pakai library Alstom P127. Di sini ada fungsi OCR, fungsi GFR, negatif sequence, dan fungsi overload thermal. Jadi ini nggak usah di checklist, dihilangkan checklist saja. Kemudian yang negatif ini juga hilangkan checklistnya, ground juga hilangkan aja dulu. Kita fokus yang overcurrent yang tanpa instan dulu. Nah, inilah kita pilih kurva standar inverse ya. Kemudian ini multiply ini rank aja, rank. Intinya kita harus memasukkan primer ampere ini sesuai iset, ya kan? Nah, di Excel tadi saya relay A itu, nah relay A itu tadi isetnya itu 111 ampere. Di ini ya, di apa? Excel. 110, kemudian TMS-nya, kemudian TMS-nya itu 0,131 untuk delay A. Inilah kita masukkan di sini. Jadi iset di sini aja masukkan. Ya di sini nggak bisa kayaknya ya. Jadi ini yang diatur supaya primer ini sama dengan iset tadi. Ya. 0,74 kan 111. Nah, pas berarti kebetulan 111 ampere. Ya nggak perlu lagi. Jadi ketika di primer itu primernya 111 ampere, maka di sekunder CT itu 3,7. Ya ini bisa diklik, ini nggak bisa diklik ya otomatis. Jadi 0,74. Nah ini sesuai settingan tadi. Nah term dial inilah yang TMS tadi. Atau TDS tadi kata Mas Alawi. Mas apa tadi? Ini yang masuk 1,0,131. Oke. Jadi kalau di etapnya gini aja. Cuma input ini. Cuman yang bingung itu kan angkanya muncul dari mana. Ya kan? Oke. Dan relay 2 lagi. Kita pakai standar. Dan lihat lagi di Excel. 113 0,26 0,26 113 ampere.
Berarti sekitar 0,8. Belum. 0,75. Oke, 0,75. Oke, nilai C 0,385. Kemudian relay apanya harusnya itu 118. Pas 0,75 7. Nah, ini 0,9. Oke ya. Oke. Nah, kalau udah selesai, lanjutlah kita uji koordinasi. Caranya adalah klik ini. Terus, sebelum kita uji koordinasi, kita cek kurva dulu. Caranya adalah klik relay C, tahan kontrol, klik relay B, klik relay A. Di blok 3 ini, pilih yang kanan atas. Klik start view. Nah ini, standar inverse ya. Kalau ingin memunculkan settingannya, seperti ini bisa. Apel, oke. Nah, jadi untuk relay A, kurvanya jadi seperti ini. Relay A tadi yang paling atas ya. Ini relay B, ini relay C. Nah ini kayaknya kita salah input mungkin ya. Harusnya kan C yang paling bawah. Oh ya, ini relay C. Harusnya ini data relay A. Nah kita cobain aja ini dulu. Setelah kita masukkan data ini, kita kasih gangguan hubung singkat. Nah, mengubah jenis gangguan itu di sini. 3 pas misalnya. Ketika kita kasih gangguan sini, nah, kenapa ini trip duluan? Kita tengok. Klik delay C, delay B, delay A. Start. Lihat ya. Ini harus gangguan. Berapa? 0,65. Kenapa 0,65? Karena gangguan kita kasih di bus bar D. Karena kalau di bus bar D kan harusnya 0,65 ya. Kita ubah aja di relay C aja. Nah, di relay C kan 2150 tadi ya. Kan relay C. Nah ini. Nah, kalau kita lihat gangguan adalah di sisi 20 cafe di bus C ya. Ini bus C. Harusnya kan harus gangguannya 2150. Maka dari relay A, B, C ini dia pasti akan mendeteksi ada arus yang mengalir sebesar itu. Nah, kenapa bisa jadi relay A yang trip duluan? Sesuai TMS yang kita masukkan dalam tanda kutip yang salah yang kita masukkan. Maka dia menyentuh kurva ini dulu nih. Kurva relay A. Setelah itu baru kurva B, baru kurva C. Makanya dia salah koordinasinya. Nah, gimana caranya? Kita ubah lagi relay A. Relay A itu harusnya 385 di sini. 385. Terus nah, nampak ya di sini. Ada bayang-bayang ini. Ini tanda dia apa? Berubah. Ini relay apa ya? Relay A. Terus
118. Koma. Oke. 85. Nah, oke. Kemana? Hilang kan? Karena dia masih dempet dengan relay C. Nah, sekarang relay C kita ubah 131 tadi kita hitung. 31. Nah, dia ini perubahannya, nampak. Enter. Nah, yang kena dulu adalah kurva relay C. Baru relay B, baru relay A. Nah, sekarang kalau gangguannya kita pindahkan ke sini. Harusnya kan yang trip relay B ya. Nah, relay B baru relay A. Relay C nggak perlu trip kan. Nah, kita lihat kurvanya. Nah, nggak ada yang menyentuh kan. Sekarang kita pindah gangguan itu di atas. Maka yang trip duluan adalah relay A. Nah, ini sudah bisa dikatakan koordinasi kita udah baik. Sekarang kita ganti jenis gangguan itu dua fasa. Line to line. Gangguan di sini. Nah, sama dia. Jadi makanya kita setting itu cukup dengan arus hubung singkat yang terbesar kita pakai. Dan untuk ground fault pakai yang hubung singkat satu fasa ke tanah. Nah, jadi ini pasti udah aman di jaringan untuk kita pakai. Nah, nengok dari kurva juga dia nggak ada yang berhimpit. Nah, sebenarnya ada cara gampang untuk koordinasi ini di etap ya. Ini bisa kita geser-geser. Nah, seperti ini. Kalau kita geser gini, maka dia settingannya kan juga berubah di sini tuh. Nah, itu enaknya di etap. Misalnya yang awalnya kita, tadi Mas Alawi ya, siapa yang nanya? Beda ekstrim sama ini pengaruhnya. Kita buat ini ekstrim. Nah, ini Mas, jadi Mas, ekstrim Mas. Otomatis kalau dilihat gangguan di sini, yang trip duluan kan delay A jadinya kan. Gimana caranya? Ya kita ubah ini jadi standar inverse atau yang ininya kita pengen ubah jadi ekstrim juga. Intinya biar koordinasi itu tetap bagus gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya kan untuk koordinasi proteksi secara sederhana dan ini baru yang dasarnya gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Udah jam 21.49 ya. Mungkin saya mau tanya Mas yang terkait apa sih tadi waktu operasi ya yang 0,3, 0,6, 0,9 itu dari mana ya Mas? Maksudnya setahu saya kan itu kan rentangnya itu kalau nggak salah yang 0,2 sampai 0,4 itu ya. Ya, itu yang disebut dengan grading time. Ini biasanya itu di 0,2 sampai 0,4. Boleh dipilih. Karena kan biar tidak terjadi sympathetic trip antara relay C ke B ini kan dia butuh waktu jeda untuk bekerja kan, untuk backup kan. Nah, ini coba cari lagi secara teori. Yang penting itu ini ada landasan standar apa yang dipakai. Jadi ketika dosen nanya, kenapa kamu milih 0,3 katanya kan. Nah, Mas bilang, karena grading time itu 0,2 sampai 0,4, Bu. Nah, apa landasannya? Nah, ini standar ini. Saya lupa itu IEC berapa gitu kan. Coba cari nanti 60 berapa. Intinya kita ada
patokan grading. Karena kalau kita pakai grading yang tinggi, misal 0,6. Nah, ke atas tuh makin tinggi kan. Nanti orang GI, orang transmisi, heboh dia. Kelamaan itu gradingnya. Di sisi distribusi oke masih aman. Di sisi transmisi nanti jadinya mungkin 2 detik. 2 detik kan udah sangat lama itu. 2 detik itu kalau ada gangguan selama 2 detik dia bertahan, bisa-bisa pembangkitnya terbakar kan. Itu mas. Oh, oke. Terima kasih, Mas. Nah, jadi untuk studi kasus di itu akhir buat dulu single line, masukkanlah data-datanya, nanti kita lihat kurvanya. Apakah kurvanya itu aman untuk koordinasi atau tidak? Biasanya pasti nggak aman kan, maka itu kita jadikan tugas akhir. Gitu. Ada lagi kawan? Itu untuk nanti apa file Excel-nya boleh saya minta nggak, Mas? Oh, Boleh nanti di share di grup ya. oke. Baik, terima kasih, Mas. Oke, untuk kawan-kawan yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Untuk simulasi etap, nanti akan kita share juga untuk file Excel-nya juga akan kita share nanti di grup nanti. Kemudian untuk videonya, ini kan kita record, nanti akan juga saya share lagi. Ini tujuannya videonya kami share atau upload ulang ke ini, ke YouTube, tujuannya agar kawan-kawan bisa diputar kembali. Kemudian khusus bagi kawan-kawan yang gabung di Zoom, jadi kan bisa kita langsung saling bertukar pikiran gitu. Mungkin ya fasilitas khusus yang kami buat ya ini tadi kami buat Zoom biar ada wadah khusus, jadi bisa kawan-kawan yang ingin bertanya langsung silahkan disampaikan itu. Mungkin ada mungkin tambahan ataupun komentar dari kawan-kawan silahkan. Saya Pak mau nanya. Oke Mas Alawi silahkan Mas. Eh, Tadi isetnya itu kan kalau nggak salah 1,1 ya Pak dari nominal. Iya mas. Ya. Eh, Kalau apakah kalau di penyulang Pak yang saya dapatkan data, eh, saya dapat datanya itu arusnya itu sekitar 160-an, Ya. tapi isetnya yang ada di bank data proteksi itu sekitar dia setnya 600 Pak. Itu 600. 600 itu enggak apa-apa tuh gimana Pak? Gini mas. Kita masukkan aja dulu data yang existing, ya kan? Kita kan tujuannya melihat koordinasinya nanti. Masukkan aja data mentah yang didapat di situ. Baru nanti kita running efeknya apa ya di sini kan. Nah, cuman kan untuk iset itu kan ada ranknya juga. Kalau nggak salah itu di 1,1 sampai 1, berapa gitu. Itu ada juga cari juga standarnya ya. Tapi kalau sampai 6 kali itu ke high setnya nanti Mas. Nih, misal ini kan kita bicara OCR baru kan. Kalau instantaneous kan beda lagi. Nah, instantaneous ini kan sama high set. Nah, kita pengen dia tuh treat. Kalau kurva instantaneous kan beda ya dengan kurva ini. Jadi, hmm, ini karena kita udah ubah-ubah tadi ya. Nah, kalau pakai instantaneous, nah ini di nominalnya kan 100 ampere. Kita ingin setting 6 kali dari arus nominal misal.
Kalau 6 kali kan 600, berarti harusnya sih kan 4 ya. Nah, kurvanya jadi gini. Nah, untuk ini kita ubah lagi. Ini digeser-geser aja. Geser. Nah, ini kita aktifkan juga untuk instantaneous. Nah, ini kan nampaknya besar ya. Kalau ini arusnya 110, berarti 4,5 misalnya sini. Di sini waktunya kita buat 0,1 atau berapa tadi? 0,2. Masih dempet ya. 0,25 misalnya. Nah, ini. Nah, kan masih bagus ini. Sekarang instantaneous ini. Nah, ini. Jadi intinya untuk memainkan kurva ini biar tidak saling berseberangan, berhimpit ya. Gitu. Ada lagi? Oke, untuk kawan-kawan mungkin ada tambahan, mungkin ada yang masih ragu. Ini juga sudah menunjukkan jam 10 malam. Eh, oke, mungkin cukup untuk pertemuan kedua ini kita sudah cukup ya. Sudah 2 jam juga durasi kita, ini juga sudah malam. Mungkin jika ada teman-teman, jika ada yang nanti mau tambahan ataupun dalam artian eh, ada yang mau ditanyakan, silakan nanti sampaikan ke grup aja. Nanti akan kita bahas nanti di episode selanjutnya. Kemudian jika ada pembahasan mungkin yang mungkin di luar dari topik ini, silakan request, sampaikan ke grup. Juga akan kita atur nanti jadwalnya di pertemuan keberapa. Oke, mungkin demikian ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Mas Danu, Mas Fajar, Mas Alawi, sama Mas Fahmi. Mudah-mudahan dari pertemuan-pertemuan ini bisa membuka pemikiran kita, cakrawala kita, khususnya di software etap. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya. Mumpung ada kami pun juga tidak sungkan-sungkan, akan kami sharing juga apa yang kami tahu gitu. Uh, Kemudian jika pengen contoh kasus, khususnya kami berdua kan di PLN. Jika pengen contoh studi kasus di PLN, kami juga akan menyiapkan nanti contoh case-case ataupun kasus yang sudah kami alami di unit masing-masing. Karena di setiap tempat itu belum tentu sama. Jadi saya kebetulan di Sumatera Barat dan hadinya di Bengkulu ya hadiah. Nah, jadi kemungkinan kami pun mempunyai case yang berbeda-beda. Jadi kalau kawan-kawan ingin contoh kasus, bisa nanti kami carikan nanti contohnya. Oke, mungkin itu aja mungkin. Hadi, makasih Hadi atas sharingnya malam ini. Semoga kawan-kawan lebih memahami lagi khususnya di bidang Wikipedia. Makasih Hadi. Ya, sama-sama dah. Oke, cukup demikian. Sekian, terima kasih. Mungkin saya langsung tutup Zoom aja kali ya. Oke, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Sama Terima kasih, Mas. Pak. Yo, sama-sama. Sama-sama. Untuk video nanti filenya sudah di-share juga ya. Untuk video nanti akan kami share lagi. Oke, Assalamualaikum.